terhormat Bapak Ibu peserta SIDIX Edu Forum, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasinya pada kegiatan pagi hari ini. Nah, kemudian perkenalkan, saya Yusuf selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan SIDIX Edu Forum dengan tema CBT Anti-Cheat, Solusi Ujian Praktis dan Anti Mumet. Nah, pada saat sesi kali ini kita akan bersama-sama nanti ya membahas pentingnya sistem CBT modern dalam mendukung pelaksanaan ujian, serta yang lebih efektif, efisien, dan meminimalisir potensi kecurangan siswa. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa bersama agar kegiatan pagi hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selanjutnya, kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi presensi dulu ya atau daftar hadirnya. Bisa scan melalui barcode yang di sebelah saya, atau bisa juga dengan klik link yang saya kirimkan di kolom chat baru saja. Silakan diisi dahulu Bapak Ibu yang telah hadir. Kemudian untuk materi pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh Mas Transbara Wahyu Firmansyah selaku CEO SIDIX yang sudah siap tentunya dengan materi-materinya tentang tema kita hari ini tadi ya, tentang CBT anti-cheat seperti itu. Nah, kemudian semoga kegiatan ini nanti dapat memberikan insight dan manfaat yang baik untuk pengembangan sistem digital di sekolah Bapak Ibu semuanya. Tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Transbara, kami persilahkan. Silahkan Baik, Mas Transbara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, Ibu Imelda, Pak Yosep, Pak Yohana, Pak Andi Naufal, ah, dan teman-teman ya lainnya ya. Terima kasih banyak luar biasa. Ada Pak Bambang Sentika juga di sini hadir ya di tengah-tengah ujian yang pada lagi ujian entah yang pakai sidis ataupun tidak. Saya ucapkan selamat untuk melaksanakan ujiannya dan selamat juga yang setelah ini akan melaksanakan aktivitas kurban ya Idul Adha di institusinya atau di lembaganya masing-masing. Dan saya sangat berbahagia karena pada pagi hari ini kedatangan orang-orang spesial yang sudah meluangkan waktu untuk kemudian belajar dan mengupdate keilmuan kita terkait teknologi dan pendidikan seperti itu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Saya mulai aja tanpa berpanjang lebar lagi karena waktu kita mungkin singkat, Bapak Ibu sekalian ada agenda. Jadi izinkan saya Transbara untuk menunaikan amanah ini ya, memberikan materi di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Pada hari ini ya CBT anti cheat ya materinya untuk webinarnya ini insya Allah sudah direkam, jadi nanti bisa lihat ulang rekamannya di YouTube ya. Jadi perkenalkan saya Transbara Firmansyah sebagai CEO SIDIS dan juga mantan ya dari kepala sekolah. Materi kali ini adalah terkait kita coba evaluasi dan kita coba lihat ke depan kira-kira ujian praktis dan anti mumet itu seperti apa menurut versi kami seperti itu. Sebelum itu mungkin ada yang belum mengenal ya karena tak kenal maka ta'aruf itu ya kata Pak Yuhana seperti itu. Atau tak kenal maka kenalan aja gitu ya. Jadi ini profil saya Bapak sekalian. Kalau di pendidikan ini ya, jadi saat ini sebagai founder dan CEO platform digital sekolah, pernah jadi kepala sekolah, saat ini juga mengurus yayasan Nurul Quran ya, berbasis pesantren dan juga PKBM. Pernah menjadi wakil kurikulum, pernah menjadi marketing di sekolah dasar internasional dan juga saya sebagai praktisi transformasi digital dan teknologi pendidikan selama kurang lebih 6 tahun ini ya untuk membantu ratusan sekolah di Indonesia terdigitalisasi dengan satu sistem saja seperti itu. Dan ini untuk secara eh, pengalaman di bidang wirausaha ya. Jadi sebagai online marketer, pernah jualan es krim, digital marketing gitu ya. Terus pernah buka rumah makan Padang gitu ya. Nah, jadi marketing wisatawan, wisata Batu Flower Garden dan juga pernah di startup juga. Namun dari ini semua akhirnya ketemulah irisan saya, Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah di pendidikan dan juga di teknologi, juga di wirausaha. Jadi irisan tengahnya itu adalah startup edutech ya, yang hari ini izin untuk sharing terkait eh, update teknologi sekarang seperti apa, update AI sekarang seperti apa, seperti itu. Nah, terkait materi anti cheat ya, CBT yang praktis dan juga anti mumet, ya pasti kita semua di sini
menyadari setiap kita ya CBT masalah utamanya adalah mumet, cetak kertas, pemborosan biaya. Setelah itu belum lagi koreksi manual, belum lagi mengumpulkan collecting nilai, setelah itu diolah menjadi rapor dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini adalah kerjaan lembur setiap guru. Dan saya pernah dapat update kalau misalnya sudah pakai teknologi, maka apa yang didapatkan kalau misalnya sudah pakai update teknologi, sudah pasti tidak ada lembur, ya. Pekerjaan 2 pekan selesai dalam 1 hari karena semua sudah dihandle oleh sistem. Dan juga yang paling penting adalah guru ini bisa fokus untuk mengajar dan mengawasi ketika ujian itu. Gitu. Jadi tidak memaksakan ya guru ini sebagai manusia administratif menjadi superhero-nya sekolah, gitu kan. Ini kan bapak-bapak dan ibu-ibu pasti mengalami ya, yang saya alami juga dulu ya, ketika ujian itu pusingnya bukan main. Tapi dengan adanya teknologi, itu sekarang lebih praktis dan lebih mudah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Langsung saja, ternyata ada fakta yang mengejutkan terkait kecurangan ujian di sekolah. Ya, ini yang mungkin jarang dibahas ya di webinar lain, Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana sih faktanya? Ternyata 60-70% siswa itu mengaku pernah mencontek saat ujian. Ya, mungkin kita juga ya waktu sekolah dulu gitu ya. Cuman kita dulu masih manual lah dan soalnya kan belum diacak gitu ya. Jadi masih terjadi gitu ya. Tapi hari ini sepertinya harusnya sudah tidak bisa gitu. Dan kurang dari 3 menit itu soal itu sudah bocor ke grup WhatsApp kelas. Ya, ini adik-adik kita, anak-anak kita itu sekarang itu udah canggih-canggih. Per kelas punya grup, per geng punya grup, per tempat duduk ini kadang itu ada grupnya masing-masing tuh anak-anak gitu ya. Nah, terus 1:40 rasio pengawas lawan siswa VS siswa di rata-rata sekolah. Jadi kan satu pengawas ujian dalam satu ruangan itu menghandle 40 siswa. Dan 0% bukti kecurangan pada CBT konvensional ya. Jadi ibarat kata maksudnya di sini adalah sulit untuk dibuktikan ya. Dalam artian adalah kalau konvensional itu memang kita juga tidak ada data yang valid juga gitu. Karena apa? Ini berdasarkan survei internal dan data di lapangan pendidikan di Indonesia. Jadi inilah data yang mengejutkan ya, terkait fakta ini. Nah, terus seperti apa Mas Bara gitu ya? Nah, terus yang akan kita kaji adalah ini ya, anatomi kecurangan CBT. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, 5 modus yang paling sering terjadi. Nah, kita bahas ujian, kita bahas kecurangan. Nah, ini sekarang kita bahas adalah apa sih yang terjadi saat CBT kalau misalnya pakai konvensional gitu. Jadi kan nanti kita akan beralih ke digital, tapi kita lihat dulu fakta yang konvensional. Ternyata kalau caranya contek, contek mencontek nih, gitu kan. Bisa lihat layarnya tetangga sebelah. Kalau pakai Google Form ya, kalau bisa pakai apa, soalnya nggak diacak dan sebagainya. Bocor ke grup WA, bisa buka AI zaman sekarang gitu kan. Setelah itu akses file soal, bahkan mereka bisa tahu akses file soal kalau anak-anaknya nih pinter dan jagoan gitu kan. Karena filenya ya tahu sendiri ya, bersifat publik, tidak bersifat private. Berikutnya adalah koordinasi antar siswa yang pakai kode ya A B C D E, pakai bisik-bisik atau gerak tubuh. Nah, ini kita semua sudah tahu lah. Ini adalah aktivitas kebanyakan murid ya, mayoritas murid yang ada di sekolah atau lembaga-lembaga kita. Nah, terus seperti itu, apa dampak ke sekolah ketika kecurangan ini dibiarkan secara terus-menerus, ketika dinormalisasi, bahkan ketika pengawas ini membiarkan gitu ya. Nah, ternyata kecurangan ini bukan hanya masalah siswa, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekolah yang membiarkan kecurangan terjadi ini bukan hanya gagal mendidik, tapi mereka juga sedang melukai kepercayaan publik. Nah, kenapa kok seperti itu? Coba kita kaji ini dampak ke sekolah. Ternyata kalau kecurangan ini dibiarkan secara terus-menerus, konvensional ini berjalan secara terus-menerus, ada 4 hal. Yang pertama, reputasi sekolah bisa anjlok. Kenapa? Karena sekolah kehilangan kepercayaan dari orang tua dan masyarakat. Ya, uang pangkal dan masyarakat ini misalnya nih dari pemerintah juga ya, P ini pemerintah gitu ya, terkait beasiswa dan lain sebagainya ya. Karena mereka membiayai anaknya atau membiayai siswa kita itu kan harapannya kan bisa disiplin, jujur, bisa apa namanya itu tanggung jawab dengan dirinya dan pembelajarannya gitu kan. Tapi yang ternyata nilainya bagus, tapi anak itu tidak mendapatkan apa-apa sebenarnya. Jadi kita melukai kepercayaan publik. Yang berikutnya, ternyata hari ini nilai itu tidak mencerminkan mutu. Kenapa seperti itu? Karena hasil ujian yang tidak valid ini akan membuat data akademik tidak bisa jadi acuan pengambilan keputusan. Kita tidak bisa membedakan lagi mana anak yang benar-benar belajar, mana yang anak kurang belajar, mana anak yang benar-benar pinter, mana anak yang nggak pinter. Kenapa? Karena nilainya akhirnya sudah rata semua 90, 100, 80, 90, 100, 90, 100 gitu ya. Karena mereka itu menggunakan AI atau mereka menggunakan kecurangan-kecurangan itu dengan effort ya, dengan usaha keras gitu ya.
Itu biar mereka memanipulasi nilai dan juga ingin menyenangkan orang tua ya dan mendapatkan nilai rapor itu. Nah, tapi pada akhirnya nilai itu tidak tidak mencerminkan mutu gitu. Yang berikutnya nih, resiko akreditasi. Kenapa kok seperti itu? Dengan sistem penilaian yang lemah ini, Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjadi catatan negatif saat proses akreditasi sekolah. Ya, karena penilaian yang lemah itu nanti juga akan berpengaruh seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Dan guru tidak bisa evaluasi. Nah, kalau hasil ujiannya tidak valid, otomatis dong guru itu tidak bisa tahu siswa mana yang paham, siswa mana yang tidak paham. Jadi semua dipukul rata, akhirnya mengajarnya pun juga pukul rata, akhirnya gurunya itu juga em, apa namanya itu mengajar ke anak yang sudah paham dan mengajar ke anak yang belum paham aja dengan cara yang sama. Padahal tugas guru sejatinya adalah mendidik gitu ya. Dan juga memahami karakter dan proses tumbuh kembang anak gitu. Nah, tapi ketika kita tidak mengerti dari hasil ini mereka itu bukan murni dari dirinya, otomatis kita tidak bisa mengevaluasi sebagai pendidik atau sebagai guru. Karena saya sendiri jujur juga pendidik gitu ya. Saya juga guru gitu ya terkait kedisiplinan dan kejujuran ini menurut saya ini adalah yang paling penting. Jadi mending mereka jujur, nilai apa adanya. Akhirnya saya sebagai guru ini bisa mengevaluasi. Apakah ada yang salah dari pengajaran saya? Apakah kurang penjelasan dari materi saya? Apakah pemaparan atau presentasi saya yang tidak sesuai dengan penerimaan si peserta didik ini? Nah, jadi akhirnya guru itu bisa fokus untuk eh, kekurangan apa evaluasinya. Kalau nilainya valid. Kalau hasil ujiannya ini sesuai dengan kemampuannya. Nah, tapi hari ini ketika saya tanya ke guru-guru dan kepala sekolah, anak-anak itu ternyata nggak pernah belajar, Bapak sekalian. Anak-anak itu sekarang sudah pada gadget ya, main game dan sebagainya ya. Tapi waktu ujian nilainya bagus. Kan itu. Waktu ujian nilainya 90, 95, 100. Ada yang sengaja disalahin 198 kan seperti itu kan. Saya juga, wah luar biasa ya gitu ya. Jadi kepala sekolah juga pusing. Ini bukan karena pusing nggak seneng nilainya bagus, seneng. Tapi kan akhirnya tidak valid. Seperti itu. Akhirnya merasa tanggung jawab sebagai kepala sekolah atau sebagai guru ini kurang tersampaikan ke peserta didik seperti itu. Nah ini dampak nyata, dampak ke sekolah. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya ujian, kita belum bilang CBT ya, atau computer based test, ini yang baik untuk memenuhi 6 kriteria ini. Kita anggap sekarang sudah tersistemasi gitu ya. Yang pertama itu standarnya itu harus soalnya bisa diacak. Kenapa? Biar nomornya ini satu sama lain tidak bisa koordinasi. Itu yang pertama. Jadi dengan soal teracak, itu siswa benar-benar fokus ke soal itu karena waktu terus berputar. Nah, seperti itu. Yang kedua, akses terverifikasi. Jadi hanya siswa tersebut yang bisa masuk dengan autentikasi atau dengan username dan password dengan loginnya si dia saja. Apabila ada yang login lagi nih di luar sekolah untuk menjokikan atau mengerjakan, ini udah nggak bisa. Nah, itu harusnya seperti itu, akses terverifikasi. Yang berikutnya, log aktivitas otomatis ya. Dalam artian ini bisa terlihat berapa kali sih anak ini tuh ganti tab. Berapa kali sih anak ini tuh ngecek di luar dari sistem. Nah, malah kalau lebih keren ketika dia ngecek langsung ke auto submit tuh. Nilainya langsung keluar. Itu keren juga. Berikutnya, lingkungan terkunci. Jadi tidak bisa browser atau sistem ini, CBT ini, itu sebenarnya standarnya itu harus terkunci. Karena kalau Bapak Ibu pakai Google Classroom atau pakai Google Form atau pakai apapun itu yang dia tidak bisa terkunci, maka hari ini handphone canggih-canggih bisa buka AI dong gitu kan. Nah, ini yang terjadi di sekolah-sekolah gitu. HP-nya sudah dia tinggal ganti tab, buka AI, difotokan semua soalnya, dikirim ke AI, langsung jadi atau dikopas gitu ya. Kirim ke AI nomor 1 sampai 50 itu cuma nggak sampai 5 menit mereka bisa ngerjakan. Sisanya mereka tidur, sisanya mereka santai-santai nunggu waktu habis disubmit. Nilainya bagus, mereka nggak belajar yang ngerjain AI kan keren gitu ya. Anak-anak zaman sekarang gitu ya. Anak-anak Gen Z ini wah luar biasa cara-cara untuk kecurangannya. Beda sama kayak kita dulu itu kita masih mikir. Kalau zaman kita dulu saya ingat kalau zaman di kelas saya itu kalau mau curang itu masih effort banget tuh gitu. Harus mikir banget anak yang pintar sama anak yang nggak pintar ini kadang sempat berdebat gitu kan terkait jawaban yang benar yang mana gitu. Walaupun pada saat ujian tuh. Tapi sekarang udah enggak. Kirim ke AI, jadi jawabannya nilainya 100 selesai. Terus apa peran pendidikan kalau seperti itu kan? Akhirnya kan semua dihandle oleh AI. Padahal AI itu hanya sebagai informasi saja gitu untuk persiapan mereka ujian, bukan pada saat mengerjakan ujian. Yang berikutnya adalah monitoring real time. Nah, ini harus bisa ya. Jadi pengawas itu bisa mantau semua siswa. Misal kita punya 1.000 siswa nih. Nah, di satu laptop saya ini atau di satu device saya ini itu bisa mantau langsung 1.000 siswa itu siapa yang sudah submit, siapa yang belum submit, siapa yang melakukan kecurangan. Nah, itu bisa dipantau dalam satu layar. Ini harusnya CBT yang ideal itu seperti itu.
Lalu hasilnya instan dan akurat. Karena apa? Karena yang sudah menghitung sistem, yang menentukan persentase tingkat kebenaran sistem, persentase apa namanya itu hasil ya dari ujian itu semua juga dari sistem. Contoh dari 40 siswa, nomor satu yang benar berapa, gitu kan? Berapa persen? Nomor dua yang benar berapa persen? Yang salah itu jawab apa saja. Maka dari nomor satu ini tingkat kesulitannya apa? Jadi untuk menganalisa daripada tingkat kesulitan setiap soal. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh guru dan ini kan untuk pelaporan kan seperti itu kan. Oh, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, kalau pakai AI semua kan sudah benar semua, Pak. Apa yang kita cek? Bener nggak Bapak Ibu sekalian? Ini harus kita renungkan nih. Kalau misal sudah benar semua, apa yang kita cek? Sedangkan nilainya sudah 99, 100, 98 gitu kan, 96. Dan itu sengaja disalahin biar nggak kedetek. Cuman karena kita paham terkait sistem, kita harus memahami pula, harus update pula terkait teknologi dan juga cara mencurangi teknologi itu, maka kita harus memproteksi yang pertama dari kebijakan atau regulasi dari sekolah atau pengawas guru tersebut. Yang kedua, dari tools atau alatnya yang distandarisasi seperti 6 poin ini. Nah, itulah materi kita hari ini sebenarnya. Nah, jadi apakah ini sudah terjadi itu di Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang perlu coba kita renungi kan seperti itu ya. Coba kita cek lagi di sini. Nah, sekarang saya mencoba ya untuk melakukan self audit kepada Bapak Ibu sekalian gitu kan. Apakah CBT sekolah Anda sudah aman ya? Nah, ini ada skornya nih, 6 per 6, 4 per 5, 2 per 3, atau 0 sampai 1. Kalau 6 per 6 itu sudah ideal nih, selamat gitu kan. Kalau 4 sampai 5 berarti tinggal sedikit. Nah, kalau 2 sampai 3 perlu perbaikan, kalau 0 atau 1 ini perlu ambil tindakan. Seperti itu. Nah, ini harus penting ini ya. Contoh, apakah soal ujian berbeda untuk setiap siswa? Ya. Bukan hanya urutan, tapi juga jawaban itu bisa diacak. Wah, ini kan keren tuh. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian sudah melakukan ini, silakan dicentang. Nah, ini boleh difoto, boleh di screenshot, boleh diapain untuk ngecek apakah kita CBT yang pekan-pekan ini nih itu sudah sesuai standarnya belum. Gitu. Yang kedua, apakah siswa tidak bisa buka aplikasi lain saat ujian berlangsung? Kalau masih bisa buka browser, AI, HP, kalkulator, ya, itu nggak usah dicentang. Tapi kalau hanya buka ujian itu doang, kalau dia mau buka yang lain terus habis itu dia ke submit misalnya gitu, nah ini bisa dicentang. Gitu. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda bisa memantau semua siswa dari satu layar secara langsung? Ya. Atau kita masih menunggu siswa itu submit semua? Atau masih kita keliling ruangan? Nah, kalau misalnya ini terpenuhi, dicentang. Kalau belum terpenuhi, di X saja, disilang. Pertanyaan berikutnya, apakah ada log atau rekaman jika siswa melakukan aktivitas mencurigakan? Nah, terus harus ada buktinya nih yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kalau misalnya ada dicentang, kalau nggak ada disilang saja. Dan yang berikutnya, apakah nilai keluar otomatis tanpa perlu input nilai manual dan tidak ada peluang manipulasi skor? Nah, ini bisa dicetak, bisa tidak ya, gitu. Dan dari nilai keluar otomatis ini, ada yang otomatisnya itu langsung keluar dan terkirim ke orang tua, atau memang mau diolah dulu di sekolah. Tapi diolah di internal sekolah atau guru pun, itu juga harus otomatis keluar. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya itu sudah bisa, berarti dicentang. Yang terakhir adalah apakah file soal kita ini terlindungi dan tidak bisa diakses sebelum ujian. Jadi terenkripsi ya, jadi nggak bocor soalnya itu, anak-anak itu nggak bisa tahu. Ya, jadi bukan hanya terkait folder saja, kasih password di folder kan sekarang kan pakai Google Drive gitu ya, dikasih password atau di email atau di apa gitu. Tapi ini pun masih ada potensi untuk bocor gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah diselesai di sekolah Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan ini dicentang saja. Tapi kalau dia di X. Nah, dari 6 ini berapa yang sudah dicentang, berapa yang sudah disilang? Nah, itulah keluar skornya. Kalau misalnya 6-nya sudah dilaksanakan semua, berarti sudah ideal tuh, sudah oke. Tapi kalau misalnya masih satu, masih dua, nah itu berarti perlu segera dilakukan tindakan untuk memperbaiki CBT kita. Agar apa? Agar reputasi sekolah terjaga, agar marwah guru ya sebagai pendidik ini tetap ada karena dia harus mengevaluasi, mendidik ulang, mengevaluasi, mendidik ulang gitu. Jadi saya nggak bilang nilai itu harus jelek itu enggak. Saya bilang adalah nilai itu harus sejujur-jujurnya. Biar kita sebagai guru, ini kita bisa mengetahui kapasitas anak, pemahamannya seperti apa. Kita bisa mengetahui em, perkembangan anak dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Kira-kira kita ngajar itu berdampak nggak sih? Jangan sampai guru itu ngajar ya cuma menggugurkan kewajiban, dia gajian selesai. Mau anak itu mau paham nggak paham, nakal atau nggak nakal. Nah, saya rasa semua guru kan
pinginnya kan menjadikan yang terbaik untuk anak didiknya ya. Kalau kita sudah menjadi guru kan kita sudah mengabdi ya. Nah, maka inilah yang harus distandarkan untuk komputer based test. Karena hari ini sekolah-sekolah sudah pakai gadget atau online CBT, tapi sudah standar seperti ini belum? Seperti, nah ini sudah ada yang standar nih. Nanti tinggal dicentang saja Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Nah, ini ada implementasi nyata ya, Bapak Ibu sekalian. Inilah CBT yang harus memenuhi standar tadi. Yang pertama adalah soal dan jawaban itu harus teracak otomatis per siswa. Berikutnya adalah lockdown browser, artinya adalah terkunci secara sistem, sehingga kalau dia ganti tab atau ganti app atau dia pindah atau ganti AI, dia nggak bisa. Atau bisa pun nanti langsung ke submit, nilainya langsung keluar, orang tua langsung tahu. Nah, ini. Dashboard pengawas ini harus real time, satu layar, log aktivitas mencurigakan otomatis ini terlihat, berapa kali dia apa namanya itu berusaha untuk melakukan kecurangan, dan juga nilai dan rekap instan ini setelah ujian nanti akan ada apa namanya itu rekapnya atau analisa secara keseluruhan dalam satu ujian mapel tersebut. Setelah itu yang berikutnya adalah soal terenskripsi, tidak bisa bocor sebelum ujian, ini juga penting. Ya, dan kami bersyukur Alhamdulillah Sidix ini akhirnya sudah bikin platform yang dirancang khusus untuk sekolah di Indonesia dan memenuhi semua 6 kriteria CBT ideal tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu guru sekalian sudah punya sistem di sekolahnya masing-masing atau sudah punya standar yang memenuhi tadi, gitu kan, itu monggo dilanjutkan dipakai. Tapi kalau misalnya tidak, ini ada solusi dari Sidix CBT dengan sudah mengatasi 6 poin ini, kan seperti itu. Nah, ini kalau testimoni ya, ini sekolah yang sudah merasakan kepuasan guru ya, kasus kebocoran 0% dan rekapnya 10 kali lebih cepat. Dan ini saya punya datanya ya. Nah, jadi punya datanya terkait testimoni ini. Yang saya bersyukur adalah ada testimoni dari satu guru yang bilang ketika dia pakai CBT Sidix itu nggak ada lembur sampai 2 pekan ya untuk mengelola raport karena semuanya sudah direkap oleh Sidix. Yang berikutnya adalah ketika ujian itu anak-anaknya semua belajar di kelas gitu. Jadi testimoni sebelum pakai CBT Sidix dan sesudah itu sebelumnya mereka pada lari-lari tuh di lapangan lari-lari depan kelas lari-lari main gitu kan anak-anaknya kan di tingkat SMP nih kepala sekolahnya cerita. Ketika dia sudah masuk ke eh, ujian nilainya tuh bagus-bagus padahal nggak ada yang belajar nilainya 100, 90, 98, 95 kan gitu. Nah ketika pakai CBT Sidik nih kepala sekolahnya kan keliling tuh dia liatin nggak ada yang lari-lari pada di kelas semua ternyata pada belajar gitu kan ditanyain ngapain Le gitu kan di Malang kan gitu ini lagi belajar Bu gitu wah jadi seneng akhirnya nilainya pun real ini yang dirasakan oleh kepala sekolah itu akhirnya nggak masalah deh nilainya mau jelek mau bagus tapi itu real kemampuan dari siswa itu. Nah, sehingga kepala sekolahnya happy, gurunya happy, siswanya pun ya juga happy gitu ya karena siswa-siswa yang pintar akhirnya atau yang merasa belajar lebih keras, lebih disiplin, lebih eh, belajarnya itu lebih ini semangat itu tidak disamakan dengan murid-murid yang nggak belajar, nggak pernah ini karena kecurangan itu hanya nilainya sama-sama bagus. Jadi murid pun juga happy, seharusnya seperti itu. Nah, sekolah Anda layak punya ujian yang jujur. Jadi ternyata memang setelah saya sampaikan ini ke banyak sekolah, sebenarnya CBT ini itu adalah standar minimal ya untuk sekolah itu punya reputasi yang baik gitu ya. Jadi ujian yang jujur, ujian yang kompeten itu harus dimiliki oleh banyak sekolah dan memang dari Sidis pun ini kami memberikan ya fasilitas ini. Jadi memang ini standar yang saya harapannya semua sekolah itu punya ya dan sudah menggunakan dengan standar yang ini sehingga apa? Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian dimudahkan, terutama guru itu tidak menjadi manusia administratif setelah ujian, tapi fokus untuk melihat kemampuan dari si anak itu. Nah ini saya coba demokan, kira-kira CBT yang standar itu seperti apa? Ya, di sini saya sudah punya akun admin, nah, ini kebetulan saya pakai akunnya Sidix ya. Ini akun sebagai guru, nah dia sudah bikin CBT. Ya, ngomong-ngomong Sidix sekarang sudah ada AI-nya Bapak Ibu sekalian, jadi bikin soal tuh bisa dari sini. Tapi nanti saya demokan di next pertemuan saja seperti itu ya. Jadi udah nggak perlu pakai AI dari luar, cukup AI yang ada di Sindix. Nah, ini nanti dari kita punya token. Nah ini tokennya ini kita paste saja dan ini sudah ada soalnya gitu ya. Ini soal yang kita buat. Nah, ini ada beberapa soal. Nah, soalnya singkat saja karena untuk demo. Setelah itu dari siswa itu nanti akan mengerjakan tuh. Nah, di sini mengerjakannya. Nah, ini siswa bisa melihat riwayatnya gitu kan. Pembahasannya juga bisa dilihat kalau misalnya ada pembahasan yang benar apa, yang salah apa itu bisa dicek sama siswa. Seperti itu. Nah, ini ada matching, ada pilihan ganda, ada IC dan lain sebagainya.
Sekarang saya coba untuk demokan ya terkait CBT. Nah, jadi masukkan token. Kenapa kok harus ada token? Token ini adalah untuk autentifikasi satu kali saja. Jadi kalau dia sudah pakai token ini di akunnya ini, di rumah atau di luar sekolah ada yang ngerjain, ngejokiin dia gitu, ini udah nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena token ini bersifat proteksi. Ya, kayak token itu kan biasanya unik gitu ya. Nah, ini bisa di custom juga tokennya di sini. Nah, ketika saya sebagai murid Devi Utami Putri dan saya mengerjakan ini, saya kerjakan ini nih. Nah, nah, dilihat kan judulnya CBT Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hari ini sampai jam sekian, soalnya 4 butir 30 menit ini ya. Sistem keamanannya itu bersifat aktif. Aktif dalam artian di sini. Satu auto submit, dua full screen seperti itu. Ya. Jadi ketika mengerjakan itu kita ini ya, kerjakan dengan teliti instruksinya. Ketika kita klik ikuti CBT sekarang, maka yang terjadi apa? Dia full screen dong, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia full screen dan kita tinggal ngerjain ini nih sebagai murid nih. Dan ini soalnya diacak, jawabannya juga diacak seperti itu. Nah, Nah, ini pilihan ganda kompleks atau multiple choice ya, yang bersifat kompleks gitu ya. Pilih semua kata yang termasuk kata benda, kan kayak gitu. Nanti dia tinggal mengerjakan saja. Nah, next. Nah, ini tolong pasangkan makna yang tepat ya. Nah, ini tinggal kita asal jawab aja ya biar cepat ya. Nah, ini benar atau salah kan kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita ini pindah tab ya, maka dia akan ke auto submit Bapak-Ibu sekalian. Kalau misalnya kita ganti tab, dia akan auto kirim jawaban seperti itu. Nah, kan ini lebih enak gitu ya maksudnya. Nah, ini kalau misalnya ini selesai, nah, ini kalau misalnya di X ini dikeluarkan ya. Nah, gitu. Karena ini udah ini, jadi dia tinggal kumpulkan saja atau batalkan ujian. Nah, dengan seperti itu apa? Dengan seperti itu si anak ini, nah kalau ada koneksi yang lemot atau dia butuh internet itu tinggal diklik ini ya, di refresh lah, seperti itu, di refresh kayak gitu. Nah, ini kalau saya pindah tab tadi, saya pindah tab ke sini nih, dia langsung kekirim tuh, gitu. Maksud saya seperti itu tadi ya. Saya mau praktekkan anti cheatnya tuh di situ. Dia di full screen. Kalau dia pindah tab ke sini terus dia lihat ke sini, misalnya dia mau ganti AI nih ya, dia mau buka ChatGPT misalnya, itu dia langsung auto submit seperti ini. Jadi nilainya keluar apa adanya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Oh, berarti sudah selesai ya, berarti ya demo saya pas ya. Jadi kalau misalnya tadi itu yang pertama kita sudah lakukan sistemnya, ini saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas gangguannya tadi. Jadi di CPT yang saya kerjakan tadi menggunakan CPT SIDIX itu sudah memenuhi 6 kriteria tadi. Salah satunya adalah satu harus terproteksi, kedua harus ada token yang hanya sekali pakai saja di siswa itu, dan yang ketiga adalah ketika dia pindah tab, otomatis dia akan ke submit atau dia akan terkirim jawaban atau nilainya. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu kan ya. Sehingga apa? Sehingga murid itu akhirnya benar-benar berhati-hati ya untuk dia itu mengerjakan ujiannya seperti itu. Ya, ini tadi saya sudah praktekkan ternyata untuk agenda utama kita. Jadi sepertinya saya tidak terlewat ya. Sebelum internet saya tadi bermasalah di jaringan di sini. Ini coba eh, saya share screen terkait yang sudah mengerjakan tadi kan di CBT tuh ngeceknya di sini. CBT pengaturannya nih daftar CBT ya. Dan kalau saya login sebagai siswa, Devi Utami tadi, saya ulangi lagi. Jadi Devi Utami tadi coba untuk mencontek, dia coba buka ChatGPT tadi saya. Coba buka AI dan dia ke submit. Nah, terus si Devi Utami ini ngelihat nih, loh nilainya udah 25, udah keluar, udah auto submit gitu kan. Sehingga ketika dicek di sini ya, di bagian CBT ini ada lihat nilai ya, lihat nilai coba kita lihat tadi itu bahasa Indonesia ya. CBT-nya bahasa Indonesia anti-cheat. Nah ini. Si Devi Utami ini ternyata akhirnya dapat nilai 25 gitu. Nah, kita bisa melanjutkan atau reset atau kita nilai sekarang langsung dinaikkan juga bisa, di katrol nilainya juga bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya di reset nanti maka si Devi Utami bisa mengerjakan ulang dengan nomor satu lagi. Kalau misalnya dilanjutin, diklik yang ini, lanjutkan ini, maka kemudian si Devi Utami ini nanti akan melanjutkan nomor yang belum dikerjakan saja gitu. Sehingga bisa tetap karena kadang itu siswa itu nggak niat untuk nge-cheat, tidak niat untuk curang, tapi akhirnya terkirim gitu. Karena sistem ini benar-benar sensitif ya mendeteksi ada kecurangan. Misalnya nih ada notif WA.
terus dia klik notif WA-nya, nanti ke auto submit tuh, karena dideteksi akan membuka aplikasi WA seperti itu. Nah, itu adalah sistem anti cheat yang ada di aplikasi CBT Sidik. Gitu. Jadi nilainya udah sama 25 25, tapi kalau misalnya mau di restart nanti dia akan di reset dia akan ngulang dari nol untuk Devi Utami ini. Kalau misalnya dilanjutkan, dia nanti tinggal lanjutin nilai sisanya. Nah, kalau saya reset ini nanti dia akan tahu tuh si Devi Utami ini nanti dia di reset berapa kali seperti itu. Nah, ini karena reset jadi hilang ya. Terus dia masukin lagi tuh CBT-nya tadi kan. Sorry, CBT anti cheat ya. CBT anti cheat atau no cheat ya, Mas ya? Tadi Jadi CBT. no cheat, Oke. Hah? CBT no no cheat cheat. ya? Nah, Ya. CBT no cheat. Nah, gini. Cheat ini. Dia bisa ngerjain lagi. Terus full screen lagi. Kan seperti itu ya. Dia ngerjain lagi. Nah, sampai nomor 2. Terus dia dia apa namanya itu berniat curang gitu ya. Terus dia pindah tab gini ya. Kekirim lagi nilainya. Nanti diproses nilainya, nilainya kekirim. Nah, nanti di sini bisa cek lagi tuh si Devi Utami tadi. Ah, Nah, ini nilainya udah bener berapa? 25 lagi ternyata ya. Ujian kamu terdeteksi melanggar sistem keamanan. Nah, ini penting ini. Akhirnya dia tahu tuh, ternyata saya mungkin sudah direset 1 kali. Kalau mau lanjutkan nanti lanjutkan nambah 1 kali, nambah 1 kali. Nah, kalau udah kayak gini, dia mau ujian lagi tuh nggak bisa tuh. CBT, no cheat. Anda sudah mengerjakan ujian ini. Akhirnya mau nggak mau dia ke sekret dong atau ke sekretariat panitia ujian dong untuk dia melanjutkan ujian ini. Itu ada wawancara tuh. Kenapa kamu tadi melakukan apa sehingga terdeteksi kecurangan. Nah, dengan seperti ini kan anak itu akhirnya merasa benar-benar diawasi ya. Tapi secara tidak langsung, yang benar-benar mengawasi akan lebih jujur ya, sehingga dia akan lebih aware dengan nilai dan dengan pengerjaannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan saya untuk CBT No Cheat kali ini. Saya sangat senang dah, tapi saya lebih tertarik dan lebih senang dengan pembahasan setelah ini. Jadi boleh kalau misalnya kita mau diskusi terlebih dahulu untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan dulu ke Mas Yusuf selaku moderator. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Bara atas pemaparan materi CBT anti cheat ya. Jadi cukup cukup lebar tadi pembahasannya Bapak Ibu semuanya, mulai dari potensi, kemudian metode cheatnya sampai dijelaskan gitu ya, nanti bagaimana tingkat atau tindakan kecurangan di level siswa. Nah, Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan langsung disampaikan, bisa raise hand atau bisa langsung di chat aja di kolom chatting di Zoom ini. Nah, ini sudah ada satu masuk pertanyaan Mas Bara dari Bu Ika. Untuk penulisan format soal dalam bentuk apa ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mapel yang membutuhkan simbol khusus atau equation apakah bisa? Silakan Mas Bara. Ya, ini yang menarik ya. Saya senang ya. Terima kasih Ibu Kak Hesti Anggra ini ya. Pertanyaan pertama adalah penulisan format soalnya berbentuk apa? Kalau di sistem kami di situ Bapak Ibu sekalian bisa menginputkan lewat sistem seperti manual kayak Google Form itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua bisa diimport dengan Word, Microsoft Word. Nah, itu bisa. Kalau ada itu nanti formatnya dari kami semua dari sistem. Tinggal download template-nya, diinputkan soal dan gambar-gambar itu diupload itu bisa. Yang ketiga itu bisa dengan Excel. Itu juga bisa. Nah, itu adalah format untuk input soal. Yang menarik adalah ketika semua soal ini nanti diinput, maka akan tersimpan di bank soal. Nah, itu nanti soal-soal ini bisa dipakai tahun depan, tahun depannya lagi bisa dipakai, 2 tahun lagi bisa dipakai, atau direvisi ya, diambil setelah direvisi itu bisa juga, gitu ya. Itu untuk di penulisan format soalnya. Pertanyaan berikutnya, untuk mapel yang membutuhkan simbol khusus dan equation apakah bisa? Bisa ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah cek pakai simbol biologi yang kayak H2O gitu. Itu bisa, pakai matematika itu bisa gitu kan. Setelah itu pakai bahasa Arab bisa. Pakai apa lagi ya? Equation dan lain sebagainya itu bisa simbol khusus ya. Cuman strateginya biasanya dia ngetik di Microsoft Word, setelah itu di copy paste ke sistem kami itu nanti bisa. Atau yang kedua di Microsoft Word itu di screenshot, setelah itu diupload dipindah ke sistem kami berupa gambar itu juga bisa. Jadi ada beberapa metode yang digunakan oleh guru-guru ini pun saya tanyanya ketika ke guru-guru yang pakai Sidix itu saya tanya bener-bener gimana ininya kan kayak gitu. Seperti itu, Insya Allah Bu Ika menjawab ya. Baik, terima kasih Mas Bara. Selanjutnya, Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan diketikkan atau bisa raise hand.
Nah, ini juga sudah ada yang masuk, Mas Barah. Ini ke private chat ya di saya. Pertanyaannya adalah ketika menggunakan CBT, apakah harus didukung dengan internet yang kuat atau bisa dengan jaringan WiFi saja di sekolah? Ya, jadi jawabannya adalah ketika CBT itu memang harus menggunakan internet, itu bisa pakai WiFi atau pakai data, cuman memang untuk kecepatan itu nanti tergantung daripada kapasitas dari WiFi atau internet tersebut dan juga jumlah siswanya. Ada sekolah dengan murid cuma 100 dia pakai WiFi sekolah itu juga bisa. Karena internetnya kencang, stabil. Ada juga yang siswa dengan jumlah 2000 kemarin 2500 ya satu sekolah itu kami menghandle itu pakai paket data masing-masing. Nah, di paket data itu nanti akan ada case-nya tuh. Jadi saya cerita aja real case di lapangan ya, biar enak ya saya ceritanya. Di lapangan itu anak-anak itu mostly 98% gitu ya. Itu lancar kalau pakai CBT dari kami. Nah, yang 2% itu terkendala di device. Kendalanya apa aja? Ada yang paketannya habis, ada yang baterainya habis, ada yang paketannya cuma paket chat sehingga gambar itu nggak tampil. Ada yang dia itu device-nya itu tidak support gitu ya, atau dia ada ghost touch atau ada dia nge-lag lah. Nah, itu nanti akan dicek berpotensi kecurangan ya. Jadi dia akan kesulitan kalau misalnya pakai CBT. Jadi internet mau pakai WiFi, mau pakai pakai data, selama internetnya itu stabil dan bisa digunakan secara normal normal itu bisa sih. Gitu. Jadi saya serahkan ke sekolah masing-masing biasanya seperti itu. Di lab komputer juga bisa. Jadi kalau ada murid yang device handphonenya ini nggak memadai, biasanya diarahkan ke lab komputer. Setelah itu ujian menggunakan website kayak saya praktekkan tadi. Seperti itu, Mas Yusuf. Siap, terima kasih Mas Barah. Nah, ini sudah masuk juga lagi dari Bu Ika. Ini Ya. cukup banyak ya ternyata dari Bu Ika. Nah, ini yang pertama, Mas Barah. Apakah waktu ujiannya bisa disetting? Kemudian yang kedua, apakah untuk sistem bisa di iOS juga? Kemudian yang ketiga, apakah saat mengerjakan CBT kamera HP-nya aktif? Silakan Mas Barah. Ya, yang pertama, apakah waktu ujiannya bisa disetting? Jawabannya bisa, Ibu. Jadi, dia tidak akan bisa mengerjakan CBT di luar dari waktu periode yang disetting. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sistem ini bisa untuk iOS? Bisa, ya. Tapi memang iOS kan masih berbasis website, ya. Dan itu tidak bisa ada kecurangan di iOS. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah saat mengerjakan CBT kamera HP-nya aktif? Saat ini kalau di CDIS masih belum, ya. Tapi ini masukan yang luar biasa dari Bu Ika Hesti ini. Jadi kameranya aktif bisa mantau wajah anaknya kan seperti itu ya, ngerekam itu. Ya, cuman yang itu masih belum kita riset lagi terkait sejauh mana untuk kepentingan dan juga tingkat kemudahan ya. Takutnya kan kalau misalnya HP-nya aktif dan dia merekam, kemudian itu menyedot internet yang cukup besar atau bahkan nggak semua handphonenya anak-anak itu apa namanya itu bisa kompatibel ya dengan sistem atau eh, package dari kamera yang merekam itu gitu. Ya nanti coba kami kaji lebih ulang ya terkait yang masukan ketiga. Jadi terima kasih banyak Bu Ika Hesti Anggra ini terkait masukan-masukannya. Seperti itu Mas Yusuf. Baik, siap. Ini terakhir Mas, ada juga yang masuk ke saya Mas Barah terkait dengan riset dan lanjutkan tadi. Nah, itu apakah ada batasnya atau bagaimana? Ya, kalau riset dan lanjutan, kalau dari sistem tidak ada batasan. Jadi batasannya itu biasanya di kebijakan atau regulasi pengawas atau koordinator pengawas ujian ya. Jadi ada sekolah yang dia batasin. Kalau kamu 5 kali itu terdeteksi atau auto submit 5 kali, ya, ini masih dilanjutkan nih 1, 2, 3, 4. Ini masih dikasih akses untuk melanjutkan. Misal dia soalnya ada 50 soal nih, dia ngerjakan sampai 30 ke auto submit, dia boleh dilanjutin. Kerjakan yang 20 lagi setelah itu selesai. Ada siswa yang pinter nih gitu kan, dia 10 auto submit, 20 auto submit, 30 auto submit. Setiap 10 soal dia sengaja auto submit ternyata. Biar apa? Biar dia bisa tanya ke AI. Setelah itu nanti dia masuk lagi, dia ke secret dulu, minta tolong diaktifkan sama pengawas sudah diaktifkan, dia ngerjain lagi. Dia mentok, dia inget-inget soalnya apa, dia tanya lagi ke AI, gitu kan. Jadi dia sengaja untuk auto submit itu juga ada. Nah, kebijakan dari Bapak Ibu guru atau pengawas itu adalah kalau sudah 5 kali auto submit, maka ini harus ngerjakan di depan pengawas gitu, atau di ruangan sekretariat kan seperti itu, di ruangan sekretariat. Nah, ini yang terjadi kemarin seperti itu. Ya, akhirnya saya belajar juga sih. Jadi kebijakan itu bukan dari Sidix ya, karena dari tim kami atau dari aplikasi itu hanya sebagai sistem atau tools saja yang mengenabler atau yang menjadikan ini menjadi lancar dan bisa digunakan kembali lagi kepada
para user dan pengguna itu saya serahkan ke Bapak Ibu guru pengawas dan juga kebijakan dari kepala sekolah. Tentunya seperti itu, Mas Yusuf. Untuk CBT ini diakses dari browser ya Mas, bukan aplikasi. Boleh dibantu jelaskan lagi, Mas Bara, silakan. Di aplikasi bisa, di browser bisa. Banyak kan di aplikasi sih. Di browser juga bisa. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Ibu Ika atau dari Bapak Ibu yang lain? Silakan, kita masih ada beberapa waktu lagi. Kayaknya kalau Bu Ika ini kayaknya harus langsung nyoba kayaknya gitu, Mas Yusuf. Iya, siap. Kalau Atau di sini boleh kontak ke tim marketing kami, Bu Ika. Nanti bisa ya. diberikan akun demo ya, biar bisa langsung coba sendiri. Atau nanti Bapak Ibu yang lain yang kepo seperti itu, bagaimana nanti penggunaannya, boleh nanti di follow up saja ke nomor WhatsApp marketing ya. Ini ada di layar saya, nomor WA-nya barangkali belum tersimpan. Nanti boleh disampaikan ke kami, nanti tim yang akan bantu menjelaskan lebih lanjut. Ya. Kalau Pak Sudah Yohana cukup itu udah info jagoan dari itu, Bu Ika. Pak Yohana. Bagaimana? Sekolahnya sudah pakai CBT Sidik Pak Yohana itu. Jadi gitu ya Pak Yohana ya, betul Ini ya Pak Pak Yohana Yohana. ini salah satu. Boleh Pak, jempol-jempol aja Pak Yohana ini. Boleh Pak ngomong sesuatu gitu Pak. CBT-nya gimana kemarin di sekolahnya Pak? Nilainya keluar nggak dan sebagainya gitu. Masih di mute Pak. Iya, dicari dulu unmute-nya. Ya. Suaranya nggak keluar Pak. Iya, ya, mic-nya dulu. Pak Yohana. Ini tamu spesial ini kayaknya Pak Yohana ini sudah pakai CBT Sidik. Kita tanyain ya teman-teman ya Bapak Ibu sekalian lagi. Kira-kira gimana kemarin ujiannya itu nilainya Berarti ini testimoninya memuaskan. real ya Mas Bara ya? Iya nih, Pak Yohana ini alhamdulillah senang ya saya kedatangan beliau ini. Dari Karawang Pak Yohana. Gimana Pak kemarin Pak? Wah, ini sudah Halo, kelihatan gantengnya Pak ya. Ya. terdengar nggak Pak? Ya, terdengar Pak, terdengar. Gimana Pak Yohana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, kita langsung aja ya Pak ya, bahwa Sidigas Ya. ini kita ibaratkan sebuah tempat gitu ya, tempat yang kosong tapi perlengkapannya sudah memadai gitu. Hmm. Artinya tinggal kita sebagai sebagai apa ya namanya, sebagai katakan sebagai orang gitu masuk ke tempat ini, ya tinggal pakai gitu. Artinya Oh gitu. semuanya lengkap, ya semuanya ada. Tinggal paling tadi karena dari manual mungkin ya berpindah ke digital, ya banyak yang harus transisi. Ya terutama mulai dari karena lembaga kami itu orang tua tidak ada di tempat gitu. Artinya si anak 1 bulan Online. 1 kali Ya. bertemu orang tuanya, ya. Dengan aplikasi ini banyak orang tua yang sangat senang gitu karena setiap hari mereka terutama di absen bisa tahu anak masuk sekolah atau tidak. Dan dari nilai pun orang tua sangat senang, artinya ketika selesai pengerjaan CBT, pengerjaan ujian kemarin PSAJ, mereka bisa tahu, oh berarti capaian anak saya sekian gitu kan. Kemudian apa yang harus dibenahi dari lembaga ini, bisa diketahui dengan aplikasi ini. Uh, Seperti yang saya japri ke Pak Bara, saya akan apa ya mensiarkan Sidiges lah di Karawang. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Yohana Ya, menciarkan sidik ya luar biasa ya. Berarti kemarin CBT-nya lancar ya Pak, pakai sidik ya Pak? oh lancar jaya Pak, Lancar bagus jaya banget ya. Pak, lancar Orang tua jaya. happy ya berarti ya. Murid anak-anak juga lancar pengerjaannya ya Pak. Iya lancar gitu. Ya ini udah Ya profesional mudah-mudahan berarti. Karawang membiru dengan Sidiges gitu. Amin, amin, amin. Saya doakan Pak, semoga yayasannya Pak Yohana juga lancar ke depannya, pakai Oke, digital juga amin. lancar terus, amin ya. Doanya juga sama-sama mendoakan ya Pak. Semangat Pak ya, Pak Yohana. Thank you Pak ini. Siap, Mohon maaf ini langsung siap. tembak spontan soalnya Pak saya Pak. Gak ada rencana. Kalau pertanyaan saya mah satu tuh, saya nggak ada pertanyaan. Apa? Saya mah itu kapan ngopi ke Kerawang gitu aja. Kapan ngopi ke Karawang?
Insya Allah Iya. segera kita jadwalkan ke Karawang Pak ya sama tim nanti kita Oke, siap. birukan Nanti dengan kita Jogja. kumpulin Amin. Hmm, kepala sekolah ini ya, swasta di Komisariat Rengas Dengklok gitu untuk Masya Allah. ngopi bareng Pak Bara. Amin, amin. Insya Allah siap dengan senang hati Pak. Nanti kita Nanti agendakan ya saya Pak ya. fasilitasi Pak Bara. Siap, siap. Ya, sekarang saya lagi jaga ujian nih dari sini Pak. Ini sekarang lagi di Jawa Tengah nih di Jogja. Gitu. Nanti saya Siap, merapat. Siap. semangat, semangat. Siap, terima Oke, kasih Pak Yuhana. Mohon maaf sebelumnya. Gitu Mas Yusuf siap. dari Pak Yuhana. Keren banget nih Pak Yuhana. Siap, terima kasih Pak Yuhana. Live testimoni ya, penggunaan SIDIQ dan penggunaan CBT-nya. Alhamdulillah berjalan lancar di sekolah dan yayasan. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya sudah cukup panjang ya waktu kita berjalan. Tadi sudah ada pembahasan terkait materi, kemudian sudah tanya jawab juga sudah cukup lengkap. Saya rasa sudah cukup, Mas Barah. Tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti SIDIX Edu Forum ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita mari bersama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kami selaku penyelenggara SIDIX Edu Forum berterima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan insight yang baik untuk Bapak Ibu semuanya. Serta kami mohon maaf apabila selama pelayanan SIDIX Edu Forum ini ada kekurangan. Sekian dari kami Bapak Ibu, saya Yusuf. Mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yona, Pak Yosef, Pak Rizky, Ibu Imelda semuanya. Terima kasih ya. Mohon izin, mohon pamit. Selamat pagi.